Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama Bu Ayu ya. Hari ini kita akan belajar kembali di tema 8 Daerah Tempat Tinggalku, subtema 1, Pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 3. Siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu berikut. Perhatikan tempo dan tinggi rendah nada ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian yang sudah menyanyikan lagu berikut. Nah, kita akan mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Seperti yang kamu ketahui bahwa dalam bernyanyi itu tidak boleh sembarang bernyanyi, tapi kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, tempo dalam musik ini adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, tinggi rendah nada. Nada-nada di sini ada nada rendah, sedang, dan tinggi. Ini adalah notasi angka. Kamu bisa lihat ada perbedaan di antara ketiga nada ini ya. Ada yang rendah. Kalau rendah, ada titik di bawah angka ini. Lihat.
Nada yang bertitik di bawah disebut nada dengan oktav rendah. Seperti ini ya. Lalu, nada yang tidak bertitik disebut nada oktav sedang. Tidak mempunyai titik di atas maupun di bawah. Sedangkan, nada yang bertitik di atas disebut dengan tangga nada oktav tinggi. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang dari rendah ke tinggi. Kita perhatikan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Di sini temponya adalah agak cepat. Kita bisa lihat sini ya. Lalu tinggi rendah nada, coba lihat mana saja angka yang memiliki nada tinggi. Cirinya adalah ada tanda titik di atasnya. Oke, nah ini ya, ketika hey Yamko Rambe Yamko. Nah, he-nya tinggi. Do tinggi. Lalu sol la mi sola. Ini adalah sedang ya, karena tidak mempunyai titik. Coba kita cari lagi, ada yang tinggi lagi atau rendah. Nah, ini titik lagi. Hey, ya. Hey Yamko Rambe Yamko. He-nya tinggi lagi. Kita cari lagi. Ini juga ya. Te minoki be. Nah, ini do-nya do tinggi, yang lainnya sedang. Cari lagi, ada lagi. Ini ya. Sama, ini juga titiknya. Apakah di sini ada nada oktav rendah? Coba kita cari. Oke, oh ternyata tidak ada. Jadi di Yamko Rambe Yamko hanya memiliki nada oktav tinggi dan nada oktav sedang. Sudah mengerti ya? Kita lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Kamu telah belajar di pembelajaran sebelumnya bahwa cerita fiksi ini adalah cerita yang dibumbui dengan hayalan atau cerita yang tidak benar-benar nyata. Ada beberapa jenis teks fiksi, diantaranya cerpen, novel, legenda, fabel, mite, dan saga. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian, dan biasanya ini sangat singkat. Contohnya adalah ini, Ibu sudah menyediakan 2 contoh. Ini 1000 burung kertas dan kejutan untuk Nadia. Biasanya cerpen itu ada di majalah-majalah, ya. Ceritanya sangat singkat. Lalu ada novel. Novel merupakan cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ayo, Ibu punya contoh. Di sini ada beberapa novel. Ada yang pernah baca? Ada Laskar Pelangi, ada Surat Kecil untuk Tuhan, lalu ada Harry Potter ya. Di luar negeri, ada juga dalam negeri ini ya. Novel ini sebenarnya mirip dengan cerpen, tapi tulisannya sangat panjang ya. Makanya agak tebal. Kalau novel bisa sampai beratus-ratus halaman atau ribuan halaman. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya ada asal-usul Telaga Warna, ada legenda Batu Menangis, ada Sang Kuryang, dan ada juga Candi Prambanan. Nah, biasanya ini legenda berhubungan dengan tempat yang ada di suatu daerah, seperti Candi Prambanan. Ini adalah tentang asal-usul Candi Prambanan dilegendakan. Ada juga Sang Kuryang, yaitu tentang Tangkuban Perahu ya. Ada yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Nah, ini adalah ada asal-usulnya dari cerita Sang Kuryang. Kita lanjut ke fabel. Nah, untuk fabel ini biasanya kamu suka ini ya, suka membacanya ya. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya si kancil dan buaya, lebah si gudang madu, ulat yang sombong. Nah, diceritakan di hewan-hewan ini bisa berbicara layaknya manusia. Mereka juga bisa berbuat layaknya manusia. Lalu ada mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Biasanya ini cerita tentang dewa-dewi.
Di Indonesia biasanya ada tentang Nyi Roro Kidul. Siapa yang pernah baca atau siapa yang pernah menonton, ini tentang mite. Ada juga tentang Jaka Tarub dan Nawang Mulan. Ayo, kalau belum kamu silahkan cari di Google ya. Silahkan cari cerita-cerita ini supaya kamu memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Indonesia, khususnya di mite dan fiksi lainnya. Lalu ada saga. Saga adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Nah, contohnya tentang Ciung Wanara, lalu tentang Hang Tuah, Hulu Balang Melayu. Kita akan pindah ke pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Seperti yang kamu ketahui bahwa gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Nah, ini berikut adalah pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menendang bola, ya, mengayuh sepeda dengan otot, merakut pensil, memotong kue. Nah, ternyata sampai hal sekecil apapun kita memerlukan gaya otot. Ayo mencoba. Nah, lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Ketika kamu di rumah, kamu bisa minta kakak atau orang tuamu untuk membantu ya. Di sini kita akan mendorong meja sendiri dan bersama teman atau kakakmu nih. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya, alatnya meja. Langkah kegiatan. 1. Letakkan meja di tempat cukup luas. 2. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? 3. Kemudian, doronglah meja bersama temanmu atau kakakmu ya. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Oh ya, jika kamu tidak memiliki kakak atau adik, bisa minta tolong orang tuamu ya. Tugasnya, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Silahkan kamu isi berdasarkan apa yang kamu rasakan ketika melakukan kegiatan. Nah, sampai sini dulu kita belajarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, belajar dengan baik. Semoga kalian sehat selalu dan bisa belajar dengan rajin, tekun, dan semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.